Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Seperti Anda bisa lihat di belakang saya ada Mazda CX-5 terbaru tahun 2017 generasi kedua. Sebelumnya memang kami sudah pernah membuat video tentang mobil ini, tapi itu baru sebatas first drive karena waktunya sangat terbatas. Tapi kali ini kami sudah bisa meminjam mobil ini dalam jarak jauh, sehingga kita bisa melihat bagaimana mobil ini dipakai di keseharian, bagaimana performanya, konsumsi bahan bakarnya, serta bagaimana fitur-fitur radar itu yang canggih yang ada di Mazda ini ketika berada di kepadatan jalan raya, terutama di Jakarta. Kalau Anda ingin melihat detail lebih jelas tentang mobil ini, fitur-fitur apa saja serta varian apa saja, itu Anda bisa lihat di video first drive kami yang linknya ada di atas. Sekarang kita lihat sisi lain dari mobil ini. Ada dua varian dari CX-5 terbaru ini yang dijual di Indonesia, yaitu GT dan Elite. Touring tidak ada lagi, tapi sebenarnya seperti di video sebelumnya saya bilang bahwa GT sebenarnya mirip speknya dengan Touring di generasi sebelumnya, dan Elite itu mirip dengan GT di generasi sebelumnya. Elite itu sebenarnya adalah mobil yang sama, tapi dia memiliki body kit. Mobil tes kami kali ini adalah Elite, tapi dia belum dilengkapi dengan body kit. Tapi kami sudah mendapatkan gambarnya. Anda bisa melihat gambarnya di layar ini. Beginilah kira-kira wujud dari tipe Elite. Dan tipe Elite itu juga memiliki beberapa fitur tambahan, serta yang paling istimewa adalah ini. Ini adalah sensor yang bertindak seperti mata bagi CX-5 untuk memantau keadaan di depan. Juga ada yang memantau keadaan samping di spion untuk memberikan peringatan dan intervensi. Dia bisa mengintervensi setir. Nanti juga akan kita lihat. Jadi itulah bedanya GT dan Elite. Pada saat kami membuat video ini belum ada harga resminya. Tapi mungkin pada saat Anda menonton ini setelah bulan Agustus itu sudah ada harga resminya, dan itu akan kami berikan linknya di deskripsi. Anda bisa klik di deskripsi untuk melihat berapa harga persis dari mobil ini. Tidak ada yang baru di mesinnya. Walaupun ini generasi baru, tapi Mazda masih menggunakan unit dari generasi lama 2500 cc 4 silinder yang menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui transmisi 6 speed otomatis. Transmisi dan mesinnya semua secara mekanikal sama persis, tapi insinyur Mazda melakukan sedikit perubahan di program komputernya sehingga sekarang tenaganya menjadi 190 PS dan torsi 251 Nm. Artinya naik 3 PS dan hanya 1 Nm dibandingkan sebelumnya. Kita bandingkan sekarang dengan Honda CR-V Turbo bermesin 1500 turbo. Tenaganya sama persis, 190 PS. Torsinya dia lebih besar 11 Nm, tapi ini bukan turbo, yang artinya performa optimal dari mesin itu sudah bisa didapat walaupun dari injakan gas sedikit, karena mesin normally aspirated seperti ini lebih instan mestinya tenaganya. Nanti kita coba. Serta yang baru di dalam kap mesin ini adalah material peredam. Bukan hanya peredam suara, tapi juga peredam getarannya, karena Mazda mengklaim bahwa generasi terbaru ini mengalami peningkatan cukup baik dalam hal kualitas NVH, Noise, Vibration, and Harshness, itu direduksi sehingga akan menimbulkan rasa berkendara yang lebih halus. Nanti juga kita akan coba. Kapasitas bagasi dari CX-5 memang bukan yang terbesar di kelasnya. Dia mampu mengakomodir 432 liter, sementara rival di kelasnya ada yang sudah melebihi 500 liter. Tapi untuk pertama kalinya, Mazda melengkapi CX-5 dengan power backdoor. Seperti biasa dari generasi sebelumnya, memang duduk belakang di CX-5 bukan tempat yang paling akomodatif. Ini adalah tempat duduk yang sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Saya tingginya 177 cm dan tidak lega, tapi masih memadai. Masih tersedia ruang kaki, kemudian ruang kepala yang cukup, serta di bawah
kursi ini ada tempat untuk menselonjorkan kaki. Karena itu bagus. Karena memang atap mobil ini dibuat melandai seperti coupe, sehingga tempat duduk belakang juga direndahkan, sehingga kalau Anda seperti ini duduknya, itu paha Anda tidak tersangga, tapi kalau Anda selonjorkan ke depan dia baru tersangga. Jadi dia cukup nyaman, apalagi sekarang Mazda CX-5 itu sudah bisa di reclining. Walaupun tidak banyak, tapi minimal sudah cukup rebah dan cukup santai, dan sudah ada armrest, ada cup holdernya. Yang istimewa dari armrest ini adalah ketika kita buka, dia menyediakan slot USB. Bukan hanya satu, tapi dua, dan ini ampernya sudah disesuaikan untuk gadget. Jadi ini aman untuk gadget, serta Anda tidak perlu berebut dengan penumpang sebelah karena ada dua. Dan material di dalamnya, wow, material empuk dan wooden panel yang bagus ini masih berlanjut terus sampai ke belakang. Tapi secara overall, kalau Anda memang jenis konsumen yang suka duduk belakang, ada sejumlah rivalnya yang memberikan lebih. X-Trail, Koleos, CR-V, itu semuanya lebih lega. Karena CX-5 memang diciptakan untuk orang yang suka mengemudi. Dan untuk itu sekarang saya langsung ke depan untuk membawa mobil ini. Saya sangat suka interior depan dari mobil ini karena bukan hanya desainnya sekarang makin atletis dan modern, tapi juga material-material yang digunakan. Ini wooden panelnya ini bagus sekali, kemudian material-material empuk, jahitan-jahitan seperti di mobil mewah, serta panel yang keras sekalipun di samping transmisi ini diberikan warna piano black. Layar multimedia ini memang tidak terlalu besar, tapi dia layar sentuh, resolusinya high definition, serta bisa juga dioperasikan melalui tombol yang jelas sekali. Ini terinspirasi dari iDrive-nya BMW. MZD Connect, Mazda menamainya. Kemudian sudah ada rem parkir elektrik. Bedanya di generasi yang ini, sekarang sudah dilengkapi juga dengan fitur auto hold yang memudahkan Anda pada saat di kemacetan tidak perlu menginjak rem setiap saat. Posisi mengemudinya juga luar biasa ergonomis, serta bentuk setir makin sporty, serta tombol-tombolnya juga itu terlihat berkelas. Tidak ada komplain sama sekali di bagian depan dari CX-5 ini. Dan dia juga dilengkapi dengan kunci keyless smart key. Dan dia juga dilengkapi dengan walk away lock. Jadi kalau Anda keluar dari mobil, Anda tidak perlu mengunci mobil, Anda pergi saja, nanti dia akan mengunci sendiri ketika Anda menjauh dari mobil. Tidak akan lagi Anda terlupa sudah mengunci pintu atau belum. Dan seperti biasa di Mazda, audio menggunakan Bose. World Class Auto Show Series, the 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show, 10 to 20 August 2017 at Indonesia Convention Exhibition BSD City. Be the first to witness the latest automotive technology and futuristic concept car from 29 car brands. Also participated by dozens of motorcycle brands and more than 250 supporting brands in automotive industry. The 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show, hosted by Gaikindo, organized by 7 Events. Sistem radar yang ada di mobil ini komplit. Dari mulai memantau blind spot, kemudian memantau mobil depan, bahkan dia bisa mengerem sendiri. Dia juga memiliki lane keep assist yang bisa menjaga mobil itu tetap berada di tengah-tengah. Bahkan ketika Anda mundur juga ada rear cross traffic alert yang mengingatkan Anda kalau ada kendaraan dari samping belakang. Kalau semua fitur itu dinyalakan semua, saya merasakan seperti saya lagi belajar nyetir dan ada orang tua atau instruktur di sebelah yang cukup bawel ya, mengingatkan kita semua. Nah ini seperti ini, saya mau pindah jalur, dia ada bip 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 memberitahukan ada mobil dari samping. Kemudian kalau saya pindah jalur tidak pakai sen, ketika melewati marka jalan juga akan ada suara peringatan dan getaran. Ketika mobil di depan mengerem, asal kita di bawah 30 km per jam di kemacetan, dia juga bisa mengerem sendiri. Serta lane keep assist ini di atas 80 km per jam, ini sebenarnya dia bisa mengintervensi setir. Bahkan saya melepas setir pun bisa, karena dia akan mengatur semua arah setir supaya lurus. Walaupun
ketika kita sudah terlalu lama melepas tangan dari setir, dia akan ada peringatan untuk kita memegang kembali setir. Dia seperti semi autonomous. Selama belokannya itu tidak terlalu tajam, dia selalu bisa mengingatkan. Begitu juga ketika kita mundur, ada dari mobil dari samping juga diperingatkan. Jadi sistem ini akan memantau dan mengingatkan kita akan bahaya yang akan terjadi. Buat pengemudi yang antusias, mungkin ini bisa merasa seperti, aduh ini bawel banget sih instruktur di sebelah, setir aja bisa dibelokin sama dia. Tapi bagi Anda yang menginginkan keamanan total, maka mobil ini bisa menjaga Anda dan meminimalkan risiko tabrakan. Kalau dengan semua sistem itu nyala dan Anda masih bisa tabrakan, maka mungkin Anda harus kembali ke kantor polisi untuk bikin SIM lagi. Selain radar pemantau sekitar, CX-5 Elite juga dilengkapi Adaptive LED Light. Secara pintar, sistem lampu ini bisa mati sebagian untuk menghindari pengendara dari depan silau, sambil tetap menerangi area lainnya. Oke, mobil ini memang bisa mengurangi risiko celaka, tapi ia juga seharusnya asyik dikendarai sebagai sebuah Mazda. Lantas bagaimana dengan performanya? Walaupun memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi, 13:1, Mazda bilang mobil ini masih bisa menggunakan oktan minimal 90. Dan itu benar, kami sudah mencoba dengan oktan 90, 92, itu tidak ada gejala ngelitik sama sekali. Tapi performa terbaik mobil ini ada kalau Anda mengisi bahan bakar oktan 95 atau 98. Karena dari hasil pengujian 0 sampai 100 km per jam kami, kalau kita menggunakan bahan bakar oktan 92, itu ditempuh dalam 9,5 detik. Tapi hasil tes kami ketika diberikan oktan 98, itu dia bisa 0 sampai 100 km per jam di 8 detikan. Hasil tes kami kemarin di siang hari itu 8,9 detik. Yang mana itu sangat bagus untuk ukuran SUV medium. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, walaupun dia cc-nya besar 2500 cc dan belum dilengkapi dengan turbo, tapi karena teknologi Skyactiv-nya itu dengan rasio kompresi yang tinggi, dia juga cukup hemat. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia masih bisa mencatat 10,2 km per liter. Sedangkan di rute tol dia bisa 16,3 km per liter. Kemarin kami sempat membawa mobil ini bolak-balik Jakarta Cirebon karena ada keperluan. Itu walaupun jalannya bervariasi, itu dia bisa mencatat sekitar 14 sampai 15 km per liter. Untuk sebuah SUV yang tenaganya mencapai 190 PS, itu adalah angka yang sangat baik. Satu yang dibanggakan Mazda di generasi kedua CX-5 ini adalah kehalusannya yang membaik berkat riset serius pada sektor NVH. Ya, seperti saya bilang di video sebelumnya, NVH mobil ini membaik. Noise-nya menurun, vibration-nya menurun, harshness-nya juga berkurang. Jadi, walaupun suspensi mobil ini tidak empuk, ya dia sedikit agak keras untuk memperbaiki pengendaliannya, itu dia terasa halus di jalan. Getaran-getaran kecil yang biasanya terjadi dari suspensi, kemudian noise-noise dari jendela itu dikurangi karena material peredam, baik peredam suara maupun getarannya juga ditambah di mobil ini. Kemudian memang jadi menutup pintu jadi agak sedikit lebih berat karena ini plastiknya, bukan maksud saya karetnya, ini jadi lebih padat dan tebal. Namun Anda merasakan rasa yang lebih premium karena halusnya mobil ini. Dan suspensi karena dia sedikit keras, dia memiliki pengendalian yang sangat baik. Bahkan memang CX-5 adalah SUV medium dengan pengendalian terbaik di kelasnya. Sistem HUD atau head-up display di mobil ini juga kian besar, lengkap informasinya dan tak memerlukan lagi kaca pemantul yang menghalangi pandangan seperti yang ada di generasi pertama. Semua itu membuat mobil ini makin asyik untuk dikendarai sendiri. Lantas, apakah ia layak untuk dibeli? Dalam hal fun to drive tidak ada yang meragukan. CX-5 sejak generasi pertama sangat bagus dan berlanjut juga di generasi ini. Yang saya sangat suka adalah respon dari mesinnya yang begitu cepat dan natural, juga dari gearboxnya. Ini sekarang berada di 1500 rpm. Saya injak gas penuh, wow, langsung di atas 4000 rpm tanpa ada jeda. Tidak ada jeda dari transmisi juga
tidak ada jeda dari mesin, instan semuanya. Kemudian setir juga sangat direct, limbungnya itu minimal, sehingga Anda akan merasakan mengemudikan SUV yang paling sporty di sini. Kalau saya mengemudikan CX-5, saya akan matikan semua bantuan fitur radar itu, karena ketika semua itu dimatikan, maka Anda akan merasakan full control dari mobil, dan dengan respon mesin, respon transmisi, serta respon setir, serta posisi duduk yang sangat baik, maka Anda akan merasa sangat asyik mengemudikan mobil ini. Jadi kalau Anda memang pengemudi antusias yang Anda yakin bahwa Anda memiliki keahlian mengemudi yang cukup baik, saya sarankan Anda mengambil tipe yang GT. Karena tipe Elite itu perbedaannya paling signifikan adalah body kit dan fitur radar, di mana body kit bisa Anda tambahkan sendiri kalau mau, dan fitur radar mungkin akan mengganggu pengemudi antusias yang ingin punya total control. Tapi kalau Anda memang penyuka teknologi tapi pengalaman mengemudi Anda itu belum terlalu banyak, atau Anda tidak terlalu sigap dalam mengemudi, Anda bisa pilih tipe Elite, di mana ada semua fitur-fitur yang siap menjaga Anda di jalan. Jadi Anda punya pilihan di mobil ini. Anda mau aman, atau Anda bisa matikan semuanya dan Anda akan merasakan keasikan berkendara. Secara overall, mobil ini merupakan evolusi, bukan revolusi dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi itu bukan berita buruk, karena dari generasi pertama memang mobil ini sudah memukau, utamanya dalam hal keasikan berkendara. Kalau Anda ingin medium SUV yang lega, akomodatif, kemudian nyaman, beberapa rivalnya memberikan lebih baik dibandingkan CX-5. Tapi kalau Anda suka mengemudi, menginginkan keasikan mengemudi, pengendalian yang baik, performa yang baik, konsumsi bahan bakar yang baik, serta gemar gadget dan fitur-fitur canggih, maka ini benar-benar sebuah mobil yang harus Anda pertimbangkan. Jadi begitulah hasil review kami terhadap all new CX-5 tahun 2017 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, serta komentar di bawah. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta pastikan Anda sudah subscribe ke channel Autodriver untuk update mobil-mobil terbaru. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.